Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal ya, bukan materi tetapi pembahasan soal, yaitu untuk kelas 10 semester 2 ya, kurikulum 2013. Materinya adalah hukum Newton tentang gerak. Nah, bagi kalian yang belum menonton video materinya, penjelasan materinya, ada linknya, itu ada di atas sini ya. Nah, untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ngoprek Semesta. Dan juga jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan channel ini sebanyak-banyaknya ke teman Anda, dan juga jangan lupa untuk di like dan di komen ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Baik nih, kita sudah ada di soal yang pertama, yaitu tentang resultan gaya dan juga percepatan benda ya. Jadi resultan gaya itu artinya, arti dari resultan itu adalah jumlah ya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda ini tuh berapa gitu. Jadi untuk menghitung gaya-gayanya kita jumlahkan gitu. Tetapi konsepnya kita gunakan konsep kanan dengan kiri ya. Kalau misalkan benda ke kanan, bergerak ke kanan, berarti dia positif. Tetapi kalau bendanya bergerak ke kiri, berarti dia negatif. Itu perjanjiannya ya. Jadi sekali lagi nih, kalau misalkan ada benda bergerak ke kanan, berarti tandanya itu adalah positif. Kemudian kalau ada benda bergerak ke kiri, berarti tandanya dia negatif ya. Hanya untuk tanda saja gitu. Oke, kita perhatikan satu persatu. Pertama di sini ada gaya pertama ya, ada F1 sama dengan 20 Newton. Ini kan benda ini bergerak ke arah kiri ya. Oke. Yang searah dengan F1 itu kita perhatikan di sini F2 nih, coba perhatikan ya. Di F2 ini, F3 ini, F3 ya. Nah, di F3 ini ternyata walaupun panahnya itu ada di sebelah kanan, tetapi arah panahnya itu, perhatikan yang ini nih ya, arah panahnya itu adalah menuju ke arah kiri. Artinya antara F1 dengan F3 itu searah ya. Jadi F1 dengan F3 itu searah. Kemudian F2 nih, F2 itu sama dengan F4 ya. Nah, ini F4 itu walaupun bendanya atau gayanya ada di sebelah kiri, tetapi panahnya perhatikan, panahnya itu mengarah ke kanan. Artinya F4 dengan F2 itu searah gitu. Oke, biar gak bingung, kita langsung saja. Jadi kita analisis dulu. Oke, R sama dengan, maksudnya resultan sama dengan yang kanan ya. Yang kanan mana aja dikurangi dengan yang kiri. Jadi gaya-gaya yang ada di kanan dikurangi dengan gaya-gaya yang ada di kiri ya. Oke, perhatikan yang kanan nih, yang menuju arah kanan maksudnya ya. Nah, panahnya F2 kan ya, F2 itu searah dengan, berarti dijumlah ya. Jadi gaya yang ada di sebelah kanan itu F2 dengan F4. Kenapa F4? Sekali lagi, tadi kan panahnya itu mengarah ke kanan ya. Jadi F2 ditambah dengan F4. Kemudian dikurangi dengan jumlah gaya yang ada di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri itu kan F1 ya. Berarti di sini kita tuliskan F1. Nah, kemudian di sini juga ada lagi nih F3. F3-nya panahnya itu mengarah ke kiri. Jadi tetap aja di sini jumlah dulu, dijumlahkan dengan F3. Nah, nanti hasilnya antara hasil kanan dikurangi dengan hasil kiri. Gitu maksudnya ya. Oke, perhatikan, tinggal masukkan angka-angkanya. F2-nya berapa? F2-nya itu adalah 10 ya. 10 ditambah
F4-nya itu adalah 10 juga. Jadi 10 dikurangi ya, F1-nya adalah 20 ditambah 10 ya. F3-nya 10. Jadi sama dengan 10 tambah 10, 20 dikurangi 20 tambah 10, 30 ya. Nah, 20 kurangi 30 hasilnya minus 10 ya. 10 Newton. Nah, tanda minus ini ya, tanda minus ini itu artinya bendanya itu sedang bergerak ke kiri. Jadi di sini tandanya itu dia bendanya lagi bergerak ke arah kiri. Gitu. Jadi resultan gayanya sudah ketahuan, yaitu sebesar minus 10 Newton. Tetapi nggak ada gaya yang negatif ya, hanya arah saja, tanda arah saja. Tanda minus itu artinya dia lagi bergerak ke kiri. Oke, ini yang pertanyaan pertama sudah terjawab. Tinggal yang kedua nih. Oke, ini kan yang ditanyakan adalah percepatan ya. Jadi untuk menjawab percepatan, kita gunakan hukum Newton yang kedua ya. Dimana kan sigma F sama dengan M dikali dengan A ya. Nah, karena yang ditanyakan percepatan, berarti yang ini nih. Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, M itu kan massa. Sigma F itu artinya jumlah gaya. Artinya ya ini adalah sebagai resultan. Ya, resultannya berapa gitu. Nah, untuk menghitung A-nya berarti tinggal A sama dengan sigma F ya dibagi dengan M. Gitu ya. Oke, sigma F-nya berapa? Yang mana? Nah, sigma F-nya yang ini. Ya. Sigma F-nya itu adalah minus 10, masukin aja ya, dibagi dengan M-nya berapa? Nah, ini masanya ya, masanya 2 kilo, jadi dibagi dengan 2, hasilnya adalah minus 5 meter per second kuadrat. Nah, tanda minus juga, ini artinya percepatan bendanya itu bergerak ke arah kiri juga, ya, jadi bukan istilahnya bukan perlambatan di sini ya. Bedakan antara digerak lurus, karena kalau digerak lurus kalau tandanya minus itu artinya perlambatan. Nah, kalau di sini itu kalau tanda minus ini artinya si percepatan bendanya itu lagi bergerak ke arah kiri gitu. Kalau positif berarti ke arah kanan gitu ya. Oke. Cukup ya untuk soal yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Baik, kita sudah sampai di soal berikutnya, yaitu tentang gaya gesek ya. Gaya gesek ini yang sudah kita tahu bahwa ada dua ya. Pertama ada gaya gesek statis dan ada juga gaya gesek kinetis. Nah, kebetulan di soal ini adalah yang ditanyakan tentang gaya gesek statisnya ya, karena yang diketahuinya juga koefisien gaya gesek statis ya. Berarti yang ditanyakan berarti gaya gesek statis. Oke, di sini yang 0,2 ini ya, yang 0,2 ini adalah sebagai mu ya, mu s berarti ya, mu s-nya adalah sebesar 0,2. Kemudian ini massa benda ya, massa bendanya adalah 5 kg. 5 kg. Nah, karena yang ditanyakan gaya gesek, jadi kita gunakan gaya gesek yang statis ya. Fs sama dengan mu s dikali dengan n, dimana n-nya ini adalah sebagai gaya normal ya. Nah, kemarin kita sudah belajar atau di materi sebelumnya itu yang tentang hukum Newton tentang gerak itu, dimana untuk menghitung gaya normal kita sama ya, rumusnya sama kayak gaya berat, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Nah, tinggal masukin deh mu s-nya 0,2 ya, 0,2 dikali dengan massanya 5. Nah, kemudian gravitasinya kan di sini nggak diketahui ya. Nah, gravitasi itu nilainya kalau nggak diketahui
pasti 10 gitu ya. Nah, tinggal kaliin deh. 0,2 dikali 5 dikali dengan 10. Berarti ini kita coret aja biar mudah. Ini 10-nya coret, kemudian 0 yang di sini juga dicoret. 2 kali 5, 10, 10 kali 1, ya 10 ya. Jadi, gaya gesek statisnya adalah 10 Newton. Gitu. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita sudah ada di soal yang berikutnya, yaitu tentang hukum Newton kedua ya, atau hukum 2 Newton. Aplikasinya di dalam soal. Ini ada sebuah balok didorong oleh sebuah gaya seperti pada gambar. Jadi ini ya, baloknya itu didorong. Nah, didorong oleh gaya ini ya, membentuk sudut 60 derajat ya. Nah, kemudian tentukan besar gaya dorong yang dialami oleh benda. Jadi yang ditanyakan berapa F-nya gitu. Karena ini tentang hukum 2 Newton, kenapa bisa tahu seperti itu? Karena bendanya ada gaya gitu, ada massa, kemudian ada percepatan. Yaitu pasti hukum 2 Newton ya. Jadi persamaannya itu kan sigma F ya sama dengan M dikali dengan A. Nah, karena sigma F ini membentuk sebuah sudut ya, ini kan membentuk sebuah sudut 60 derajat gitu. Jadi kita harus uraikan dulu. Nah, biasanya mendorong itu kan secara normal gitu harusnya mendatar atau horizontal bentuknya. Artinya yang akan kita gunakan itu posisi yang bawah. Perhatikan ya. Kalau misalkan saya uraikan nih yang ini, kita uraikan ke atas itu, ini kan membentuk sebuah sumbu ya, ada sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu Y pasti ke atas kan ya, ini ya, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X nih. Kalau saya perpanjang lagi, ini adalah sumbu X ya. Kita tahu nih, kalau misalkan kita uraikan si F ini, saya uraikan ke sumbu X, jadinya kan cos ya. Jadinya kan ini adalah F cos 60, sedangkan yang ini jadinya F sin 60. Nah, mana yang harus digunakan? Apakah cos atau yang sin? Nah, yang harus digunakan adalah yang horizontal, posisi horizontal, yaitu yang X ya. Maka di sininya kita tuliskan F cos 60 sama dengan M dikali A itu ya. Jadi yang kita gunakan itu pasti yang horizontal ya. Ketika mendorong itu pasti yang digunakan adalah horizontal. Oke, F-nya kan yang ditanyakan. Cos 60 itu adalah setengah ya. Sama dengan masanya itu adalah 10. Kemudian A-nya berapa nih? A-nya itu adalah 0,5. Nah, ini A-nya 0,5. Kita coret, ini coret, jadinya 5 ya. F setengah. Ini tetap aja F setengah. Nah, biar mudah, kalian nggak usah pusing-pusing nih. F setengah sama dengan 5 gitu. Jadi tinggal ya udah angka 2 ini kali silang aja. Jadi 2 kali 5 berapa? Jangan itu dulu deh. Ini dulu ya. F dikali 1 itu adalah F kan. Kemudian 2 dikali 5 itu adalah 10 Newton. Beres. Jadi gaya dorongnya itu yang dihasilkan adalah 10 Newton. Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham silakan di kolom komentar ya bertanya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita sudah sampai di soal yang berikutnya atau soal yang terakhir ya di sesi tanya semesta kali ini. Oke, di sini ada soal campuran. Kenapa saya bilang soal campuran? Karena ini ada hukum Newton yang kedua, kemudian juga dipadukan dengan gaya gesek ya. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, sebuah balok ditarik oleh sebuah gaya seperti pada gambar. Ini gayanya F1-nya itu adalah 28 Newton membentuk sebuah sudut 60 derajat. Nah,
Ingat ya, pokoknya kalau yang digunakannya itu adalah pasti yang horizontal. Jadi yang ininya nih yang kita gunakan. Tapi nanti kita analisis, tentukan percepatan yang dialami oleh benda. Jadi A-nya yang ditanyakan. Kalau untuk rumus sih, karena ini tentang percepatan, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua ya. Jadi langsung aja di sini tuliskan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, cuman masalahnya sigma F-nya ini ada dua nih, gaya yang bekerjanya itu adalah ada dua. Pertama ada F1, kemudian ada juga F gaya gesek ya. Karena gaya gesek itu akan selalu berlawanan arah dengan gaya bendanya. Kita analisis dulu untuk gayanya dulu ya. Kita uraikan. Jadi yang ini kita bagi lagi. Nah, kita bagi seperti ini. Ini kan kalau saya teruskan itu membentuk sumbu apa? Sumbu X ya. Yang ini sumbu Y. Ingat ya, yang horizontal itu X, sedangkan yang vertikal itu Y. Nah, kemudian ini kan sudutnya itu 60 derajat ya. Berarti karena kalau saya uraikan yang F ini saya uraikan ke bawah, berarti ini jadi cos ya. F cos 60. Sedangkan yang ini akan menjadi sin ya. Nah, kalau yang cos ini kan gaya yang cos ini arahnya itu ke arah kanan. Bergeraknya itu panah yang ininya ini tuh kan ke kanan ya, panahnya ke kanan, sedangkan yang F ini gaya geseknya itu ke kiri. Artinya untuk resultan gayanya ya, resultan itu artinya jumlah gayanya, berarti tinggal gini, kita tuliskan F cos 60, jadi yang kanan dikurangi dengan yang kiri, jumlah yang kanan dikurangi dengan jumlah yang kiri, dikurangi dengan F sama dengan M dikali dengan A. Ya, sekali lagi kenapa dikurangi dengan F? Karena yang F cos itu ada di sebelah kanan dan menuju ke arah kanan bendanya, gayanya itu. Kemudian kalau yang F itu ada di sebelah kiri dan bergerak ke arah kiri. Makanya jadinya F cos 60 dikurangi dengan F ya. Si F-nya itu adalah 28. Cos 60 itu adalah setengah ya, setengah dikali setengah dikurangi F-nya itu adalah 2 sama dengan M-nya itu adalah 3 ini ya, M-nya 3 kilo dikali dengan A, karena A-nya yang ditanyakan ini ya. Nah, percepatan A yang ditanyakan 28 kali setengah itu 14 dikurangi 2 sama dengan 3 kali A, ya 3A. 14 kurangi 2, ya 12, sama dengan 3A. Maka nilai percepatannya adalah 12/3. Jawabannya adalah 4 meter per second kuadrat. Beres. Ya, mudah ya. Jadi, kalau ada soal fisika itu harus bisa menganalisis dulu, jadi apa, konteksnya apa, kemudian rumusnya baru apa. Kemudian harus bisa dianalisis bagaimana kejadiannya dan apa yang diinginkan oleh soal. Mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.